Pemirsa, intens investigasi, geger. Publik dibuat terhenyak oleh fakta yang terungkap di persidangan terbaru kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani versus Reza Gladys yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Bagaimana tidak, bukan hanya eksepsi Nikita yang ditolak Jaksa Penuntut Umum atau JPU kemarin. Namun, reaksi Nikita di ruang sidang pun kembali mengundang sorotan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik persidangan ini? Apa yang membuat Nikita sempat menyebut kata bohong? Benarkah hal ini juga berkaitan dengan ketidakhadiran kembali Dr. Reza Gladys dalam sidang beragendakan agenda mediasi tersebut? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, sidang kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menyeret aktris penuh kontroversi, Nikita Mirzani, terhadap Dr. Reza Gladys, sudah digelar kemarin, Selasa, 8 Juli 2025, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjadi hari penting yang dimana dilangsungkan dengan agenda pembacaan tanggapan atau jawaban dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Suasana pun sempat berlangsung dramatis. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU secara tegas menolak isi eksepsi yang dibacakan Nikita dan kuasa hukumnya di sidang sebelumnya. JPU menilai eksepsi yang diajukan tidak berdasar dan telah melampaui ruang lingkup keberatan yang seharusnya disampaikan. Namun di sisi lain, Majelis Hakim justru mengabulkan permohonan kuasa hukum Nikita untuk mengikuti agenda mediasi atas gugatan wan prestasi yang ia layangkan kepada Reza Gladys dan beberapa pihak lain, termasuk sang suami Reza Gladys yang juga dilaporkan Nikita dalam gugatannya. Persidangan mediasi pun langsung dilakukan usai sidang pidana selesai dan dihadiri oleh sejumlah pihak termasuk kuasa hukum Reza Gladys. Suasana mediasi yang digelar di ruangan tertutup itu pun sempat berlangsung tegang. Pasalnya, di tengah proses terdengar Nikita menyebutkan kata bohong. Sebelum akhirnya mediasi dinyatakan gagal atau deadlock, lantas seperti inilah jalannya sidang mediasi tertutup yang dihadiri kuasa hukum Reza Gladys dan sang suami, serta sejumlah institusi negara yang disebut Nikita sebagai turut tergugat dalam gugatan wan prestasinya. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bentuk Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 154 garis miring BKPS garis miring EO 2 garis miring 06 garis miring 2025 telah menguraikan secara terang benderang tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024 yang pada intinya menjelaskan dan menerangkan saksi Reza Gladys Febriani Sari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang melakukan perbuatan mengancam melalui aplikasi WhatsApp dengan ancaman secara lisan dan tulisan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Febriani Sari. Siap ya, Mi? Iya, Mi. Di kiri depan. Tolong pegang ini dulu. Ini kalau ini dulu. Iya, seperti juga diketahui bersama, Nikita dalam gugatan wan prestasinya menggugat Reza Gladys untuk membayar uang ganti rugi senilai 100 miliar rupiah yang meliputi kerugian material dan imaterial akibat apa yang dilakukan bos skincare itu terhadap dirinya. Meski begitu, masih dalam proses persidangan yang sama, Reza Gladys pun diketahui tidak menghadiri sidang karena alasan yang sampai akhir sidang tidak diketahui oleh Nikita. Hal itu pun sempat memicu kekecewaan Nikita. Pasalnya, dalam keterangannya usai sidang,
Nikita sempat menyebut bahwa Reza Gladys seharusnya hadir karena dianggap sebagai pihak utama dalam gugatannya ini. Lebih lanjut, ketiadaan Reza di ruang sidang pun sangat mengecewakan baginya. Hal ini jugalah yang membuat Nikita sempat terdengar mengatakan bohong di dalam ruang sidang karena merasa dibohongi oleh kuasa hukum Reza Gladys yang sempat mengatakan kliennya sudah hadir, namun tidak pernah sampai di tempat berlangsungnya sidang mediasi tersebut. Lantas seperti inilah kekecewaan yang disampaikan Nikita soal ketidakhadiran Reza Gladys dan tanggapan kuasa hukum Nikita soal jalannya sidang mediasi yang dinyatakan tidak bisa dilanjutkan atau deadlock tersebut. Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri tidak hadir, ya kan, yang diwajibkan harusnya dia hadir. Terus lawyernya juga tidak bisa ngomong, menjelaskan wan prestasi itu apa. Dibalik-balik, diputer-puter terus gitu. Ya maklum namanya juga udah aki-aki ya. Jadi ya sudahlah, nggak ada masalah. Ya karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke mahkamah, ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan. Berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Mediasinya gagal karena kami nyatakan sesuai dengan percakapan dengan Ismail Marzuki bahwa itu ada sebuah kesepakatan atau deal ya antara Ismail Marzuki dari 5 menjadi 4, ditawar dibayar 2 kali dan 2 kali November ke November. Itu kita sampaikan, itulah yang kita uji tadi. Dan kita minta itu harus diakui sebagai bagian daripada kesepakatan yang ada. Nah, tapi kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami ajukan, jadi ya sudah, akhirnya deadlock. Ya kalau deadlock, maka sidang berikutnya adalah pembacaan daripada gugatan pada sidang yang akan datang. Sementara itu, mengenai jalannya tanggapan atau jawaban dari jaksa penuntut umum yang berakhir dengan penolakan, Nikita pun sempat menyebut ia cukup tercengang saat membaca BAP atau bukti acara pemeriksaan dari para saksi pelapor yang menurutnya penuh dengan banyak kebohongan. Namun, ibu dari Laura Meizani ini tetap menyerahkan semuanya kepada proses persidangan yang sedang berjalan. Dalam kesempatan itu, Nikita pun menyinggung soal isu skincare yang menjadi awal mula kasus ini bergulir. Ia berharap masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam memilih produk untuk perawatan wajah karena menurutnya gelar dokter bukan jaminan kualitas. Nikita pun menegaskan bahwa dirinya tidak merugikan masyarakat dan ia siap membuktikan siapa sebenarnya yang justru merugikan rakyat Indonesia di persidangan berikutnya. Ya, jaksa ya kan, tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Oke. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah Ya, aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan. Yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya, karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan, dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan. Dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya, tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan. Terus ya semoga setiap Niki sholat juga Niki selalu mendoakan para jaksa-jaksa ibu-ibu yang cantik, yang selalu pakai masker, yang menutupi kecantikannya mungkin. Semoga selalu diberikan umur yang panjang dan selalu sehat. Setahu aku, jaksa, polisi atau apapun itu, mereka punya jabatan pasti di bawah sumpah. Semoga semuanya amanah, jalannya lurus, menegakkan keadilan sesuai sama yang tadi dibilang sama jaksa-jaksanya. Jadi ya itu aja sih. Dan Niki juga mau bilang ya, ini kan udah masalahnya skincare ya, perskincarean kan ya. Dan moga-moga masyarakat Indonesia juga sudah makin pintar untuk memilih, membeli produk skincare apa yang dibeli untuk muka, karena muka itu investasi. Jangan karena FOMO, jangan karena dia punya gelar dokter jadi kalian percaya, karena gelar dokter pun bisa kok dibeli dengan gampang.
Dan aku tidak merugikan rakyat Indonesia. Nanti bisa dilihat persidangan siapa penjahat sebetulnya yang merugikan rakyat Indonesia. Terima kasih, aku mau ke belakang. Setali 3 uang dengan pesan yang disampaikan Nikita, memang dalam persidangannya kemarin cukup mencuri banyak perhatian, termasuk juga beberapa selebriti yang ikut mengikuti jalannya persidangan. Salah satu selebriti yang hadirnya adalah Dr. Oki yang dikenal sebagai salah satu sahabat baik Nikita. Ia pun menyampaikan bentuk dukungannya kepada Nikita seperti berikut ini. Karena saya pengen menjadi saksi, maka dari itu saya udah nggak bisa hadir lagi di dalam persidangan seperti itu. Selagi ini masih bisa, saya harus datang terus, pengen memberikan support. Ya kita doain yang terbaik aja. Doain yang terbaik aja ya, kita ikutin aja persidangannya karena kita percayakan sama penegak hukum. Heboh pernyataan Nikita Mirzani yang menyebut pihak lawan banyak berbohong. Tentu langsung menyulut reaksi dari kubu Reza Gladys. Satu persatu tudingan Nikita mulai dibalas, termasuk soal ketidakhadiran Reza di ruang mediasi. Namun, apa sebenarnya maksud dari bohong yang disampaikan Nikita Mirzani di dalam sidang? Benarkah kuasa hukum Reza punya penjelasan mengejutkan? Atau justru ada fakta lain yang tak pernah diungkap ke publik? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, suasana panas dan penuh ketegangan yang mewarnai suasana sidang memang membuat kuasa hukum Reza Gladys pun akhirnya buka suara. Menurutnya, ia mengaku kecewa dengan sikap tim kuasa hukum Nikita Mirzani yang tak memberikan kejelasan soal apa yang sebenarnya mereka inginkan dari gugatan yang dilayangkannya tersebut. Tak hanya itu, kuasa hukum Reza Gladys juga menilai pihak mereka tak diberikan hak jawab, tak pelak, situasi yang memanas, membuat mediasi tak berjalan lancar. Sehingga, menurut kuasa hukum Reza Gladys, apa yang terjadi di ruang sidang bukanlah diskusi, melainkan keributan yang tidak layak terjadi di institusi hukum. Lebih lanjut, mengenai soal ketidakhadiran kliennya, pihak Reza Gladys mengaku tidak mengetahui bahwa hari itu adalah jadwal mediasi. Mediasi pagi siang ini ya, kita kan sebenarnya tidak mengetahui kapan ini mediasi. Karena sesuai jadwal yang telah ditetapkan 2 minggu lalu, kan minggu lalu kita mediasi, ternyata tidak jelas hasilnya. Sehingga hari ini kami mencoba saja datang sekaligus meninjau kasus pidananya. Ternyata ada mediasi, ya sudah kita datang mediasi, kita hadir mediasinya, dan mediasinya cukup alot. Cukup alotnya karena tidak terarah. Kenapa kami katakan begitu? Karena terjadi perdebatan yang gak jelas. Mediasi itu adalah untuk mencari solusi yang terbaik. Untuk jika bisa ada menuju perdamaian. Ternyata tadi terjadi perdebatan sehingga pembahasan mediasi itu tidak ada titik temu. Dan dinyatakan gagal. Saya sangat kecewa melihat kuasa hukumnya. Jaga dong ini kliennya. Ini pengadilan bukan kafe, sebebas-bebasnya untuk bicara. Ya, dijaga kliennya. Klien diam dulu. Masih giliran daripada tergugat untuk bicara. Nanti pada saat kita dikasih waktu, kita bicara lagi. Tadi nggak begitu. Klien saya itu tuding begini udah kayak debat di kafe. Langsung saya katakan kepada mediator, ini bukan mediasi. Ini bukan mediasi. Ini keributan di ruang mediasi. Dan hakim otaknya langsung nangkap, betul. Langsung di-cut, mediasi tidak ada lagi, cukup masuk ke pokok perkara. Hakimnya langsung mengerti, karena mediasi memang tidak seperti ini. Baru kali ini dalam hidup kami mengalami mediasi. Saling begini, tudingan begini. Ya, itu si PH itu, si kuasa hukumnya harus sekolah lagi tuh biar tahu dia apa artinya mediasi. Ini masalah hadir atau tidaknya, tidak ada jadwal hari ini sebenarnya. Hari ini tidak ada jadwal mediasi. Hanya tadi pada waktu sidang pidana, pihak
PH-nya terdakwa meminta kepada majelis hakim pidananya untuk diizinkan mediasi. Hakim menetapkan oke. Tapi kan kami tidak bisa mendadak gitu manggil klien kami. Karena ada waktunya terlalu mepet. Makanya kami bilang kami siap hadirkan seperti apa yang kami sampaikan minggu lalu. Kami minta tanggal 10 hari Kamis. Ternyata mediasinya hari ini. Bagaimana kami menghadirkan mereka? Sementara itu soal tudingan Nikita yang menyebut mereka berbohong. Ungkapan bohong yang dilontarkan Nikita menurut kuasa hukum Reza Gladys dianggap tidak tepat sasaran. Karena apa yang disampaikannya justru melenceng. Sehingga mereka menilai tak tepat untuk buka-bukaan mengenai hal ini. Membahas masalah materi pidana. Pidana yang dibahas. Untuk apa kami layani? Ini mediasi mencari solusi. Cari perdamaian. Mencari perdamaian. Untuk apa kami layani manusia emosi? Iya. Ya untuk apa? Ini bukan masalah kasus pidana mau kita bahas. Tapi bagaimana mediasi ini bisa mencapai perdamaian. Titik temu. Ternyata yang dibahas pidana. Ngapain kami ladeni pidananya? Silakan mekanisme hukum. Proses pidana silakan jalan, perdatanya silakan jalan. Sementara itu seperti diceritakan sebelumnya, dalam persidangan kasus yang menyeret Nikita, cukup banyak selebriti yang ikut mengikuti jalannya persidangan. Apa kata Lucinta Luna? Benarkah ia hadir untuk memberikan dukungan kepada Nikita dan berharap ibu 3 orang anak ini segera bebas? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kasus yang menyeret nama besar Nikita Mirzani memang tak hanya menyedot perhatian publik, namun juga mengundang sejumlah selebriti tanah air ikut memantau jalannya persidangan. Salah satunya adalah sosok Lucinta Luna. Mengaku sudah 3 kali hadir langsung ke ruang sidang, Lucinta menyebut dirinya berteman dengan siapa saja, karena ia tak mau terlibat dalam pro dan kontra yang ada. Namun secara terang-terangan, Lucinta menyuarakan harapannya agar Nikita bisa segera dibebaskan. Ia bahkan menyebut akan terus hadir dalam sidang-sidang selanjutnya demi memberikan dukungan moral bukan hanya sebagai sahabat, namun juga sebagai sesama pejuang di tengah sorotan publik. Berteman itu sama siapa aja, ya kan? Baik pun ada musuh aku berteman sama siapapun, ya nggak apa-apa gitu loh. Intinya aku juga berteman sama siapapun, masa aku nggak boleh berteman sama siapapun? Ya harus sama-sama berteman dong, netral. Hidup damai aja. Luna tapi kan nggak mau ngomong apapun, tanpa kita digoreng. Singkat cerita, game kali ah. Luna, Singkat cerita, bebaskan Amin Nikita Mirzani. akan selalu terus mendampingin. Insya Allah, kan Kamis kan. Biasanya kan Selasa nih, tiba-tiba yang Kamis. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.